Pernah nggak kamu merasa capek, tapi bukan karena badanmu yang lelah, melainkan jiwamu? Capek karena terlalu banyak mendengar, terlalu sering mengalah, dan terlalu dalam memberi hormat pada orang-orang yang seharusnya sejak awal tidak pernah kamu beri tempat. Kita hidup di dunia yang terus mengajarkan kita untuk berbaik hati kepada semua orang. Hormati orang yang lebih tua, hormati mereka yang berbeda pendapat, hormati siapapun tanpa syarat. Kedengarannya indah kan? Tapi tidak semua yang indah itu benar, dan tidak semua orang pantas dihormati. Dulu aku percaya menghormati orang lain adalah bentuk dari kebaikan, tapi aku salah. Ternyata ada harga yang harus dibayar saat kamu memberi hormat pada orang yang salah. Bukan uang, tapi harga diri. Aku ingin kamu dengarkan ini baik-baik. Bukan karena aku lebih tahu, tapi karena aku pernah jadi kamu. Pernah bertahan di relasi yang bikin sesak hanya karena takut dibilang tidak sopan. Pernah diam saat direndahkan hanya karena gak enak memotong omongan orang. Pernah terus memberi hanya karena takut kehilangan. Padahal sebenarnya aku sudah hilang dari diriku sendiri. Sampai pada akhirnya aku duduk sendiri di malam yang dingin dan bertanya, apa gunanya menghormati orang yang melukaiku diam-diam? Dan sejak itu aku mulai belajar bahwa tidak menghormati bukan berarti membenci, tapi bentuk paling jujur dari mencintai diri sendiri. Mungkin kamu nonton ini karena algoritma, mungkin karena judulnya yang terdengar sedikit provokatif, atau mungkin karena diam-diam hatimu juga sudah lelah, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Tenang, kamu gak sendiri. Di video ini kita akan berjalan bareng, pelan-pelan tapi jujur. Aku akan cerita tentang 10 tipe orang yang tak layak diberi hormat. Bukan untuk menyebar benci, tapi agar kamu tahu siapa yang layak kamu jaga dan siapa yang sebaiknya kamu relakan. Karena tidak semua orang datang untuk tinggal. Beberapa hanya datang untuk mengajarkanmu batas. Tapi sebelum itu, aku ingin bilang sesuatu. Kalau kamu selama ini selalu sabar, selalu kuat, selalu menahan diri, tapi tidak pernah merasa dihargai, mungkin kamu bukan kurang baik, tapi terlalu baik untuk orang yang salah. Dan di video ini bisa jadi adalah jawaban dari rasa sesak yang selama ini tidak kamu mengerti. Yang pertama, mereka yang tidak pernah mengakui kesalahan. Ada orang yang jika kamu tatap matanya, kamu tahu dia salah. Tapi bibirnya terkunci, egonya mengunci, dan yang kamu dengar hanyalah alibi, bukan permintaan maaf, bukan kejujuran, hanya tameng untuk melindungi citra, bukan hubungan. Aku pernah hidup dalam hubungan seperti itu. Setiap konflik terasa seperti pengadilan. Aku duduk di kursi pesakitan. Dia duduk sebagai hakim, juri, dan jaksa semuanya sekaligus. Padahal hanya satu yang kubutuhkan. Seseorang yang berani berkata, "Ya, aku salah." Positifnya, kamu jadi rendah hati. Kamu belajar mengalah demi menjaga kedamaian. Kamu mulai mengenali kekuatan dari diam, bukan dari perdebatan. Dan kadang, justru di titik itu, kamu bisa menjadi orang yang lebih dewasa dari orang yang seharusnya jadi contohmu. Tapi negatifnya, terlalu sering mengalah membuatmu ragu pada suaramu sendiri. Kamu mulai mempertanyakan intuisi, menyangsingkan kebenaran yang kamu lihat jelas-jelas di depan matamu. Dan yang lebih bahaya, kamu mulai berpikir bahwa menerima kesalahan orang lain tanpa batas adalah bentuk cinta. Padahal
itu pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Yang kedua, mereka yang hanya datang saat butuh. Ada yang datang membawa luka dan pergi membawa tenang, tapi tak pernah kembali. Mereka tahu kamu lembut, mereka tahu kamu akan selalu ada, dan mereka tahu itulah sebabnya mereka hanya muncul saat semuanya runtuh. Aku pernah jadi rumah bagi orang yang hanya datang saat badai. Dia curhat, menangis, mengeluh, bercerita, dan aku ada. Tapi ketika hidupnya cerah, aku tak pernah dilirik. Aku bukan sahabat, bukan keluarga. Aku hanya shelter sementara yang ia pakai saat tergusur dari kenyamanan. Positifnya, kamu tumbuh jadi seseorang yang luar biasa hangat. Kamu tahu cara hadir. Kamu paham makna memberi. Orang-orang sepertimu adalah penyeimbang dunia, tanpa banyak bicara, tapi banyak memberi. Tapi negatifnya, kamu mulai menyamakan nilai dirimu dengan seberapa bergunanya kamu bagi orang lain. Dan saat kamu tak dibutuhkan lagi, kamu merasa tidak berarti. Itu melelahkan. Itu membuatmu takut untuk berkata tidak. Dan yang paling mengerikan, kamu mulai mengemis perhatian dari orang yang tak pernah berniat menetap. Yang ketiga, mereka yang memanipulasi lewat rasa bersalah. Kamu tahu jenis orang ini, yang membuatmu merasa jahat hanya karena memilih dirimu sendiri, yang menuduhmu berubah hanya karena kamu mulai menetapkan batas, yang berkata, "Kamu gak sayang lagi ya sekarang," padahal kamu hanya sedang menyelamatkan sisa-sisa dari dirimu yang hampir habis. Aku pernah merasa begitu bersalah hanya karena ingin rehat, ingin diam, ingin ruang. Tapi setiap kali aku menjauh, aku dituduh tak peduli. Padahal aku peduli, terlalu peduli, sampai aku lupa peduli pada diriku sendiri. Positifnya, kamu belajar pentingnya menyaring niat. Kamu paham bahwa cinta bukan berarti penyerahan total. Kamu mulai mengerti bahwa menjaga jarak kadang adalah bentuk mencintai dengan sadar. Tapi negatifnya, kamu hidup dalam kebingungan emosional. Batas antara rasa bersalah dan tanggung jawab menjadi kabur. Kamu terus-menerus memaafkan perilaku yang menyakitkan karena kamu tak ingin dicap egois. Dan pada akhirnya, kamu menjadi tahan terhadap luka, tapi mati rasa terhadap kebahagiaan. Yang keempat, mereka yang merendahkan mimpimu. Kamu tuh siapa sih? Sampai berani mimpi kayak gitu? Turun ke bumi deh, kamu gak realistis. Kata-kata itu bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang paling dekat. Yang seharusnya mendukung, malah jadi pemberat. Yang seharusnya jadi pelindung, malah jadi peredam. Aku pernah menyembunyikan impianku sendiri karena takut ditertawakan. Padahal itu satu-satunya hal yang membuatku hidup. Dan mimpi, kalau terus dipendam karena takut diremehkan, akan mati secara perlahan-lahan, tanpa suara, tanpa kubur. Positifnya, kamu jadi lebih gigih. Kamu belajar bahwa keyakinan tak bisa dibeli dengan persetujuan orang lain. Kamu tahu bahwa jalan yang sepi adalah tempat di mana keajaiban biasanya terjadi. Tapi negatifnya, suara mereka bisa menjadi suara internalmu. Kamu mulai mencurigai langkahmu sendiri. Kamu hidup setengah-setengah karena takut jatuh, bukan karena tak bisa terbang. Dan akhirnya kamu menjadi versi kecil dari dirimu sendiri, hanya agar bisa disukai oleh orang yang tak percaya kamu bisa lebih besar. Yang kelima, mereka yang tak pernah mendengarkan. Mereka bicara tanpa henti tentang diri mereka, keluhannya, perjuangannya. Tapi saat kamu mulai cerita, mereka lihat jam.
buka HP, atau menyela dengan kisah mereka lagi, seolah-olah duniamu tak cukup penting untuk ditampung. Aku pernah punya teman seperti itu. Setiap obrolan adalah monolog satu arah, dan lama-lama aku belajar diam, bukan karena nyaman, tapi karena percuma. Positifnya, kamu jadi pendengar yang baik. Kamu tahu bahwa setiap orang butuh ruang, dan kamu mengembangkan kepekaan yang luar biasa tinggi terhadap orang lain. Tapi negatifnya, kamu kehilangan keberanian untuk bercerita. Kamu mulai merasa bahwa perasaanmu tak penting. Kamu memendam terlalu banyak, dan suatu hari semua itu meledak dalam kesepian yang tak dimengerti siapapun. Yang keenam, mereka yang memanfaatkan kebaikanmu. Mereka tahu kamu baik, dan mereka memakai itu bukan untuk tumbuh bersamamu, tapi untuk memerasmu secara emosional. Mereka minta tolong tanpa henti. Mereka minta dimengerti terus-menerus. Tapi giliran kamu butuh, sunyi. Positifnya, kamu jadi orang yang mudah dipercaya. Banyak yang merasa nyaman di dekatmu. Kamu punya aura penyelamat, dan itu kekuatan besar. Tapi negatifnya, kebaikanmu jadi pintu yang tak pernah kamu kunci. Dan saat kamu disakiti, kamu masih membuka pintu itu lagi, sampai kamu sadar, kamu bukan pintu, kamu adalah rumah, dan tidak semua orang pantas masuk. Yang ketujuh, mereka yang suka mengadu domba. Mereka datang dengan cerita, bawa kabar, bawa gosip, tapi kamu mulai sadar, mereka juga bawa racun. Di depanmu mereka manis, di belakangmu mereka tajam. Dan mereka bukan penyampai cerita, mereka pengendali situasi. Positifnya, kamu belajar selektif terhadap siapa yang kamu percaya. Kamu mulai bisa membaca motif, bukan hanya mendengarkan kata. Tapi negatifnya, lingkunganmu jadi penuh kecurigaan. Hubunganmu jadi retak secara perlahan, dan kamu mulai sulit membedakan mana yang tulus, mana yang pura-pura. Yang kedelapan, mereka yang mempermalukan orang lain untuk terlihat tinggi. Sindirannya halus tapi menyakitkan. Candaannya lucu, kecuali bagi korbannya. Mereka bersinar dengan cara mematikan cahaya orang lain. Positifnya, kamu belajar menghargai orang lain dalam diam. Kamu jadi tempat aman bagi mereka yang sering disudutkan. Tapi negatifnya, kalau kamu diam terlalu lama, kamu jadi bagian dari penonton yang setuju. Dan lama-lama, kamu mulai menganggap itu wajar. Padahal itu kekejaman yang dibungkus dalam tawa. Yang kesembilan, mereka yang tak pernah merasa cukup. Apapun yang kamu beri, mereka minta lebih. Apapun yang kamu lakukan, kurang. Mereka haus perhatian. Dan kamu jadi sumber air yang tak pernah dianggap cukup. Positifnya, kamu belajar memberi tanpa pamrih. Kamu belajar bahwa cinta bukan soal balasan. Tapi negatifnya, kamu terkuras, kamu lelah, kamu habis. Dan yang lebih parah, kamu jadi merasa bersalah kalau berhenti memberi. Padahal kamu pun butuh diisi. Yang ke-10, mereka yang pura-pura peduli. Mereka datang dengan senyum, dengan pelukan, dengan pertanyaan seperti, "Kamu kenapa?" Tapi setelah itu, mereka hilang. Dan kamu tahu, itu bukan perhatian, itu formalitas. Positifnya, kamu jadi peka mana yang tulus, mana yang topeng. Kamu bisa melihat dalam senyap siapa yang benar-benar berniat untuk tinggal. Tapi negatifnya, kamu jadi curiga terus, dan kadang kamu tutup pintu bahkan untuk orang yang benar-benar peduli. Hidup ini seringkali terasa seperti pertarungan. Pertarungan antara yang benar dan yang salah, antara yang tulus dan yang berpura-pura, antara yang memberi dan yang hanya menerima.
Tapi satu hal yang harus kita ingat, dalam setiap pertempuran batin ini, kita tidak hanya melawan dunia luar, tetapi juga dunia dalam diri kita. Apa yang telah kita bahas tadi tentang mereka yang tak mengakui kesalahan, mereka yang hadir saat butuh, mereka yang manipulatif, dan segala jenis perilaku yang merusak, itu bukan hanya tentang orang lain, itu juga tentang kita. Kita adalah manusia yang seringkali jatuh dalam perangkap yang sama. Kita seringkali menjadi orang yang kita benci tanpa sadar. Jadi, mari kita berhenti sejenak untuk merenung. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah menjadi seseorang yang memanipulasi? Apakah kita pernah tak mengakui kesalahan? Apakah kita pernah hadir hanya saat dibutuhkan? Dan jika iya, apa yang bisa kita lakukan untuk berubah? Karena hidup ini pada akhirnya adalah tentang bagaimana kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Di dunia yang penuh dengan orang-orang yang mungkin tak selalu memberikan yang terbaik untuk kita, kita harus belajar untuk tidak hanya memberi, tetapi juga menerima dengan penuh kesadaran. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memilih siapa yang layak didengarkan. Tidak hanya mengalah, tetapi juga tahu kapan kita harus berdiri tegak dan berkata, "Ini bukan salahku." Kesimpulannya, teman-teman, kita adalah penjaga diri kita sendiri. Kita adalah orang yang memiliki kuasa atas bagaimana kita diperlakukan. Dan ketika kita terus-menerus memberi kehormatan pada orang-orang yang hanya akan merusak kita, maka kita telah menyerahkan kekuasaan itu. Tapi ketika kita belajar memilih, ketika kita berani berkata tidak, ketika kita memutuskan untuk menghormati diri sendiri, kita kembali menjadi pemimpin dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dengan memberi, dengan mencintai, dengan mengorbankan diri, selama itu tidak menghilangkan esensi dari siapa kita sebenarnya. Karena kita semua berhak untuk dihargai, untuk dihormati, dan untuk dicintai dengan tulus. Kita semua berhak untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, kalau kamu merasa penjelasan ini sampai ke hati, dan mungkin ada bagian yang bikin kamu berpikir, mungkin sudah saatnya untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih dalam lagi. Jika kamu merasa ada orang yang bisa mendapat manfaat dari video ini, bagikan. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar, berbagi pengalaman, atau bahkan bertanya. Karena percakapan ini, perjalanan bersama kita baru saja dimulai. Aku ingin tahu bagaimana kamu melihat dirimu sendiri setelah mendengar semua ini. Apa yang akan kamu ubah dalam cara kamu menghormati orang lain? Dan yang lebih penting, menghormati dirimu sendiri. Jangan pernah biarkan siapapun mengatur harga dirimu. Jangan pernah berpikir kamu harus merendahkan diri untuk dihargai. Kamu sudah cukup. Kamu sudah lebih dari cukup. Kamu punya kuasa untuk memilih siapa yang pantas ada dalam hidupmu dan siapa yang hanya datang untuk merusak. Sampai di sini, semoga kamu merasa diberdayakan, merasa lebih kuat, dan merasa lebih sadar akan apa yang bisa kamu ubah dalam hidupmu. Mari terus berjalan bersama. Jangan lupa untuk menonton video lainnya di channel ini, karena masih banyak pembahasan mendalam yang bisa memberi kamu perspektif lebih luas dalam menjalani hidup ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Ingatlah selalu, dunia ini penuh dengan tantangan, tapi kamu sudah lebih dari siap untuk menghadapinya. Kamu punya kekuatan untuk menciptakan hidup yang sesuai dengan visi dan nilai yang kamu percayai. Tetap kuat, tetap berdiri tegak, dan tetap menjadi dirimu yang paling asli.